dimaksudkan ibu siap menjadi orang tua adalah apakah ibu sepenuhnya mengenali diri ibu sendiri dan pengaruh pengasuhan masa lalu ibu dalam terhadap kemampuan ibu menjadi ortu, Bu Ningrum, ya apa tidak? Saya tidak. Baik, terima kasih buat jujur ya ibu sayang. Baik bunda sekalian, Anda iya apa tidak? Yang tadi jawab B khususnya. Oke. Yang kedua, apakah Anda kalau Anda mengatakan siap jadi orang tua, Anda harus benar-benar disiapkan oleh orang tua Anda untuk menjadi orang tua? Iya apa tidak? Bu Nirma saya jawab karena dari jawabannya udah tidak di depan ya. Baik. Atau Anda sekedar niru orang tua Anda. Atau dan berikutnya, apakah kalau Anda mengatakan Anda siap menjadi orang tua, Anda sungguh-sungguh belajar parenting dan psikologi? Berikutnya, Anda mengenali pasangan Anda, kesiapan pasangan Anda untuk menjadi pasangan dan menjadi orang tua? Berubahkan jawaban Anda, lain kali hati-hati. Ya, dan harus jujur dengan diri sendiri. Sebetulnya Anda siap jadi orang tua atau tidak? Saya sama Bu Ningrum, saya menikah buru-buru ya dan saya nggak siap jadi orang tua. Saya pada saat menikah psikolog. Ya Bu, to be honest ya Bu, untuk jadi jujur. Karena kejujuran kita transaksi kita sama Allah. Ya, dari sini ke selanjutnya Bu, kita jujur ya Bu. Ya, oke Bunda. Tos Bu, tos Bu. Oke. Jadi sekarang Bu Ningrum dan Ayah Bunda semuanya 870 sekarang tipe orang tua yang mana? Jawab cepat, kita cepat ya. Ayah bekerja, ibu di rumah, A atau B? Kedua-duanya. Bu Ningrum. Saya B Bunda. Betul. Bu Ningrum dan ayah orang tua yang menjawab B, tulis dulu ya di kolom 1 Anda ya. Jadi siapa yang ngasuh cucu-cucu saya? Kakek nenek, suster, daycare, dan sejenis. Saya kakek nenek Bunda. Baik, terima kasih ya Bu Ningrum. Orang tua saya. Baik Bu Ningrum. Jadi sekarang Bu Ningrum udah jelaskan ya, kita nggak siap jadi orang tua, kita dua-duanya bekerja, terus yang ngasuh cucu saya adalah kakek neneknya. Jelas? Jelas Bunda. Oke, baik. Terima kasih ya, itu dulu yang diingat. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Bu Ningrum, A, B, C, D. Bu Ningrum, jadi menurut Bu Ningrum, bagaimana kedekatan Bu Ningrum sekarang dengan anak Bu Ningrum? Sangat dekat, kurang dekat, biasa-biasa saja, sangat kurang dekat. Yang mana Bu? Kalau dengan anak pertama, lumayan dekat. Tapi kalau dengan anak yang kedua yang saya tinggal di rumah, memang tidak terlalu dekat Bunda. Baik, terima kasih buat jujur Bu. Sampai di sini saja Anda sudah membuat gambaran tentang diri Anda dan tolong jawab di bawah kolom 1. Apakah Anda mengasuh dengan hati atau tidak? Nggak usah jawab Bu Ningrum. Ya, tulis aja Bu di kolom 1. Apakah dengan kondisi Anda sekarang Anda mengasuh dengan hati atau tidak? Oke ya Bu ya, baik. Sekarang kita masuk ke kolom 2. Ya. Apapun yang Anda jawab Bu di kolom chat, tidak semuanya saya bisa baca. Ini adalah sebuah assessment untuk hati Anda. Oke, bukan pikiran Anda. Kalau Anda yang Anda tulis gitu, itu berarti menunjukkan Anda siapa. Just being honest to be yourself. Jujur terhadap diri Anda. Ya, oke, baik. Kedua, Bu, kenapa ini tekniknya semi counseling? Saya mau kasih contoh sebentar, boleh ya Bu? Boleh Bunda. Oke, Bu Ningrum, kenapa hari ini Bu Ningrum pakai jilbab warna merah? Kebetulan saya memang menyukai warna ini Bunda. Terus hari ini momen yang penting untuk saya, jadi saya mengenakan warna yang saya suka. Baik, Bu, kalau seseorang bertanya, kita harus menjawab dengan jujur sesuai dengan kondisi kita. Betul, menjawab dengan jujur ya Bu. Bu, kenapa tadi sebelum menjawab, Ibu diam dulu. Ibu ngapain Ibu sayang? Saya berpikir, saya flashback terhadap kondisi. Oke, Bu, satu-satu ya. Ibu sebelum menjawab berpikir dulu kan ya Bu? Ya, betul. Baik. Terus mata Ibu sebentar begini nih Bu, sebentar sekali. Tapi lihat ke jilbab Ibu. Itu kenapa Bu?
Kenapa Ibu tadi matanya begini sebentar ke jilbabnya? Kenapa Ibu melihat Oh, jilbab Ibu? Iya, ya, ya, memastikan betul. bahwa Ini benar-benar merah. ya Ya. betul. Jadi apabila Ibu menengok ke dalam diri Ibu sehingga timbullah kesadaran diri kan ya Bu, Ya, betul, bahwa Bunda. ini benar-benar merah ya Bu. Ya, betul. Baik. Jadi inilah kalimat bertanya yang diajukan dengan nada yang rata aja. Kenapa Ibu pakai jilbab merah? Biasa aja kan ya Bu? Tapi dia Betul. membuat Ibu berpikir dan menengok ke dalam diri Ibu sehingga timbullah kesadaran diri. Saya waktunya memang cuma 1,5 jam, tapi saya tidak mau bicara untuk telinga Anda, Ayah Bunda dan Ibu Ningrum. Saya mau berbicara dengan kesadaran Anda. Itulah mengapa sepanjang 1,5 jam ini saya menggunakan kalimat bertanya. Mau punya anak cerdas, gunakanlah sebanyak mungkin kalimat bertanya. Karena dia mau menjawab Anda, dia berpikir lebih dulu. Gampang kan bikin anak cerdas? Begitu juga di kelas sebagai guru. Ya, gunakanlah kalimat bertanya supaya Ibu tidak sembarangan menjawab. Karena Ibu tidak menjawab buat saya, Bapak semua. Tidak sempat saya baca kolom chat. Dan Anda menuliskan jawaban Anda di kertas Anda dan Anda ya yang tahu Anda jujur atau tidak jujur terhadap diri Anda sendiri. Sampai situ jelas ya Ibu Ningrum? Jelas, Bunda. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke kolom 2 ke kolom 2 dan topik kedua ya Bu, memahami peran ayah sebagai pemimpin dan penentu kebijakan pengasuhan. Oke. Jadi Bu ada 5 hal yang saya mau cepat di sini ya. 1, ayah harus merumuskan kebijakan utama. 2, ayah harus jadi ayah dulu baru menjadi pencari nafkah. 3, ayah menentukan siapa yang mengasuh anaknya. 4, ayah harus sadar dia tokoh identifikasi anaknya. Yang kelima adalah bagaimana caranya kita mengambil keputusan bersama. Gitu ya Bu ya. Ya. Baik. Pertama, apakah suami Ibu dulu menentukan kebijakan utama pengasuhan Bu Ningrum dan ayah bunda semuanya? Tinggal jawab iya atau tidak di kolom 2 Bu. Ya tidak? Saya tidak. Baik, terima kasih buat jujur Ibu saya. Jadi saya ceritakan sedikit apa kebijakan utama yang saya maksud ya Bu ya. Bu Ningrum harus jawab cepat, kok nggak saya nunggu. Baik, saya akan lebih cepat Bunda. Oke. Kejar waktu. Jadi ya kejar waktu ya Bu gitu. Jadi setelah saya hamil sebulan atau hamil masuk 2 bulan itu Pak Risman duduk di sini, dia duduk sebentar terus dia bilang, jadi kita mau jadi orang tua ya. Jadi menurut kamu sebagai ibu kamu apa yang kamu ingin lakukan? Terus saya bilang ya saya harus mencintai anak saya sepenuh hati, saya harus mengutamakan dia bla 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 panjang. Lalu dia memberikan ini ya kebijakan utama kita. 1, kita semua harus berusaha menjadi orang tua yang karena Allah harus sepenuh hati. 2, ya. Yang kamu berikan makanan, makanan buat anak kita adalah uang gaji pokokku. Karena Pak Risman pegawai negeri Bu. Jangan kamu kasih uang makan, beli makanan, susu apapun terhadap anak kita, uang perjalanan maupun uang rapat. Ya, dan seterusnya tuh Bu, panjang ya. Jadi harus ada kebijakan utama. Hai ayah yang hadir hari ini, ya ibu yang suaminya tidak hadir, tolong kalau belum rumuskan, tidak ada kata terlambat. Ya, jadi jangan buat gengsi, jadi ngasih makan anak kita sama sumber rezeki yang tidak halal dan tidak toyib, catat di kolom 2. Ya. Nah, sekarang jadi ayah dulu harusnya menjadi pencari nafkah. Saya mau bertanya jawab dengan Ibu ya, Bu. Baik. Bu, kenapa sih seminar parenting umumnya dihadiri lebih banyak oleh ibu-ibu daripada bapak-bapak? Ayah bunda boleh jawab di kolom chat. Bu, boleh jawabnya cepetan dikit, Bu. Itu biasanya karena menurut ayah itu kepentingannya lebih banyak oleh bunda. Oke, baik ya. Ayahnya bekerja. Oke, apalagi cepet ibu madrasah, saya bapak. Ya silakan bapak, kenapa Pak? Oke, ayahnya banyak yang bekerja baik. Sekarang, Bu, dulu bikin anak sendiri apa berdua, Bu? Berdua dong, Bun. Oke, Bu. Betul. Bu, yang paling cepat kerjanya sperma apa sel telur?
Kalau menurut ilmu yang saya ketahui, sperma. Betul. Dia Bu muncrat jutaan Bu. Tapi Allah takdirkan ada satu berjalan sangat kencang dan dia Bu tahu dia akan belok ke kiri apa dia belok ke kanan karena ada sel telur hanya ada di salah satu dari dua tuba falopi. Jadi pertanyaan saya, Bu, yang aktif sel telur sperma kan Bu daripada sel telur? Betul, sel Siapa sperma. Bu yang membuat sperma itu lebih aktif? Laki-lakinya. No. Hormon. No. Bunda, hormon. Siapa yang membuat dia berjalan cepat, Bu, mengalahkan jutaan yang lainnya? Siapa yang membuat dia berjalan tahu belok kiri atau belok kanan di tuba falopi? Siapa, Bu? Allah. Iya. Oh, jadi dari konsepsi ya, Ayah Bunda. Allah menentukan yang sibuk itu, yang repot itu, yang paling harus di depan. Ayah, kenapa Anda yang repot sendiri, Bu? Allah menentukannya begitu. Sekarang gini Bu ya. Nih deh, saya joget sendiri Bu. Ibu bilang saya apa? Kok Bunda Eli joget sendiri? Ya apa? Apa namanya orang joget sendiri? Jawab Bu, nggak apa-apa. Ayo. Maaf Apa? ya, biasanya orang dengan gangguan kejiwaan. Bunda. Betul, bilang aja gila Bu. Jangan pura-pura. Jadi ayah bunda sekalian, Anda bikin anak berdua. Yang sibuk Anda sendiri karena ayahnya bilang dia pencari nafkah. Itu betul apa tidak? Kita hidup benar secara budaya, Bu, apa kita hidup benar secara Islam? Itu secara budaya. Betul. Seharusnya yang pertama secara Anda, iya betul. Yang pertama perbaiki, ya, ayah harus punya strategi berbagi peran jadi ayah dulu, baru jadi pencari nafkah. Jelas, Bu? Baik. Oke. Catat, Bu, di kolom 2. Ayah menjadi ayah dulu, ya, sama daripada menjadi pencari nafkah. Oke. Bu, ayah itu Bu harus menentukan siapa yang mengasuh anaknya, Bu. Ya, ayah bunda coba ya perhatikan. Oke. Kenapa Bu? Karena anak 0 sampai 5 tahun memerlukan begini Bu sayang. Ayo begini Bu. Ya. Yang rapat Bu, yang kenceng. Begini ayah bunda semuanya. Iya. Anak itu memerlukan kelengketan. Kelengketan nih, baik kita di sini nih kita peluk yang kenceng, itu yang dibutuhkan anak kita. Kelengketan. Attachment bahasa kerennya. Attachment ini 0 sampai 5 tahun. Ya, dia penting sekali untuk merasa sejahtera, well-being, motivasi, rasa aman, regulasi stres, menyesuaikan diri, daya tahan, semuanya Bu. Ini Bu, sangat ditentukan siapa yang memeluk. Siapa yang memberikan kelengketan itu ditentukan oleh ayahnya. Bukan ibunya. Sampai di situ jelas ya? Sudah Bu? Nah, jadi semua bergantung sama kelengketan itu. Mari Bu kita praktek sebentar. Ini sebelah tangan kiri, terus kemudian semuanya begini, tangan kiri ini perangko Bu, ini kertas. Oke, tempelkan kertas, perangko ke kertas, tarik. Tempel tarik. Bu, apa yang terjadi pada kertas, apa yang terjadi pada perangko? Seperti terasa lengket ya? Bu, udah 10 kali Ibu lengket, tarik. Apa yang terjadi Bu pada kertas dan apa yang terjadi? Fokus Bu, fokus. Sama perangko, apa yang terjadi? Jadi lepas. Terus apa lagi Bu? Cuman lepas doang? Tempel lagi? Tidak ada kelengketan. Betul, apalagi Bu yang setelah itu dia kan jadi tipis Bu, Ibu bolak-balik tarik. Apa yang terjadi Bu? Lama-kelamaan kertas bisa sobek, atau perangkonya yang juga sobek. Terima kasih Ibu sayang. Fokus ya Bu, waktu kita terbatas. Oke, sekarang ganti tangan kanan Bu. Ini pembantu pertama. Ini anak pertama. Ganti Bu, dia pulang kawin. Ganti ayahnya meninggal. Ganti lagi yang lain, ibunya sakit. Ganti lagi, dia nggak betah. Ganti lagi. Bu, anak pertama ini sudah berapa kali robek jiwanya Bu? Berkali-kali sebanyak gonta-ganti. Anak siapa Bu? Anak saya, Bunda. Betul. Itu Bu tanggung jawab ayahnya. Jelas Bu? Robek jiwa anak itu tanggung jawab ayahnya. Didik anak laki-laki Anda menjadi ayah dulu baru menjadi pekerja. Jangan hanya sukses secara akademis. Jelas? Baik, berikutnya. Sekarang Bu Ibu bayangkan, selama pandemi anak-anak lengket sama gadgetnya. Gadget inilah ayah dan ibunya. Kita tahu dia kecanduan, kita ambil gadgetnya. Kita ambil siapa ibu saya? Gadgetnya. No. Ayah ibunya nggak ada.
Inilah gantinya. Iya kan, Bu? Ya. Sekarang kita kesel, kita ambil gadget ini, kita sebetulnya mengambil siapa, Bu, dari diri anak itu? Kalau bagi anak mungkin itu mengambil ayah ibunya jadinya. Betul. Itu kenapa anak ngamuk. Engkau tidak ada ayah, engkau tidak ada bunda. Itulah ayah bundaku, suka-suka aku berselancar di dunia maya. Emang kau peduli otak atas kiriku rusak karena pornografi dan sebagainya. Ya, sampai situ jelas ya, Bu, peran ayah ini sangat sentral. Sekarang kita mendengar berbagai macam berita siapa ayahnya anak itu. Jadi ya, Bu, sudah ya, Bu, jadi yang tokoh identifikasi anak laki-laki. Jadi pada usia di atas 10 tahun, Bu, 7 tahun ke atas lah ya, 7 tahun ke atas. Anak-anak melakukan identifikasi dengan orang tua sejenis. Kalau anak perempuan ibu, Bu, mengidentifikasikan diri sama siapa, Bu? Dengan ibu. Betul. Kalau ayah, kalau anak laki-laki harusnya dengan ayah. Anak itu berayah, dia ada, berayah dia tiada. Anak ayahnya telah pergi pagi-pagi sekali demi anak orang lain, belum sempat menjadi ayah. Siapa? Kepada siapa anak itu melakukan identifikasi, Bu? Nanti dia pulang malam, dia masih melayani muridnya. Bu, kepada siapa anak itu melakukan identifikasinya, Bu? Akhirnya kepada siapapun yang dia temui, Bunda. Betul, betul. Bu, Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, 879 orang Anda, tolong catat ya dan sampaikan kepada lingkungan dekat Anda. Berjuta-juta lelaki-lelaki kecil besar, tua muda menunggu anak-anak yang kurang vitamin A itu di dunia maya. Faham kenapa mereka 8 tahun telah menjadi pemerkosa? Ya, bersetubuh dengan anak umur 5 tahun. Ya, hamil anak-anak di mana-mana, berayah anak kita ada, berayah mereka tiada. Ayah-ayah itu akan mempertanggungjawabkan ketidakhadirannya sebagai ayah di mahkamah hisab Allah. Ya, berubahlah. Oke, sampai situ jelas ya, Bu? Nah, ya, jelas. Oke, jadi Bu, anak-anak 3 hal ini tadi ya. Anak-anak yang tidak berayah, ayahnya hanya menjadi pencari nafkah, tidak hadir secara emosional, tidak menentukan siapa yang mengasuh anaknya, tidak merupakan tokoh identifikasi. Bu, anak-anak itu saya sebut menderita busung ayah. Tolong catat. Busung ayah. Anaknya busung ayah, Bu.